Suatu ketika masyarakat menemukan Abu Sufyan sedang menggali kuburan sendirian di lokasi pemakaman Baqi. Padahal pada hari itu tidak ada satupun orang yang meninggal. Tentu saja kaum muslimin dan orang-orang merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Mereka pun kemudian bertanya, "Kuburan siapa yang kau gali, wahai Abu Sufyan?" Kemudian Abu Sufyan menjawab dengan pelan, "Aku sedang menggali kuburanku sendiri. Aku sedang mempersiapkan kuburan buatku." Setelah itu, Abu Sufyan sakit selama 3 hari. Ia terbaring sakit, lemah tidak berdaya. Semua orang menangisinya, namun Abu Sufyan berkata kepada mereka, "Jangan tangisi aku. Aku sejak masuk Islam tidak memiliki sedikit pun dosa." Sesaat setelah itu, wajahnya tertunduk, ruhnya terlepas dari badan dan terbang kepada kekasih yang dirindukan, yaitu Allah dan Rasulullah. Abu Sufyan bin Haris dikuburkan di tempat yang telah ia gali sendiri, yaitu di pemakaman Baqi. Abu Sufyan seolah-olah sudah membuat perjanjian dengan malaikat maut, janji untuk ketemu 3 hari setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Abu Sufyan bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang mulia dan penuh hikmah. Beliau adalah Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb, yaitu suami Hindun ataupun ayah Muawiyah. Abu Sufyan bin Haris adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Al-Haris, sedangkan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Abdullah adalah kakak kandung Al-Haris. Mereka berdua adalah anak dari Abdul Muttalib, seorang tokoh besar Bani Quraisy. Abu Sufyan kemudian menjadi saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW. Keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Usia Abu Sufyan hampir sama dengan usia Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh bersama dalam satu keluarga, yaitu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah mengira bahwa Abu Sufyan adalah orang pertama yang akan menerima, membenarkan, dan mengikuti ajaran dakwah Rasulullah SAW. Namun ternyata perkiraan Rasulullah itu meleset, karena begitu Rasulullah mengumumkan kenabiannya dan memulai dakwahnya dengan memberi peringatan kepada keluarganya, yang terjadi justru berkobarnya api kebencian di dalam jiwa Abu Sufyan terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan Rasulullah berubah menjadi permusuhan, jalinan kekerabatan berubah menjadi rangkaian kebencian, maka hancurlah hubungan yang selama ini mereka bangun. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar, supaya doa dan hajat itu bisa kita aminkan bersama-sama. Jangan lupa beri like pada video ini. Semoga hajat dan doa Anda segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda yang sangat handal dari Bani Quraisy. Dia juga seorang penyair yang sangat ahli. Ia menggunakan ujung pedangnya dan juga lisannya untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin serta memusuhi dakwah mereka. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyan adalah orang yang selalu mengobarkan semangat kepada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Abu Sufyan selalu memberi rencana dan strategi kepada kaum kafir untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, dan menyiksa umat Islam. Permusuhan Abu Sufyan bin Haris dengan Rasulullah berlangsung sangat lama, yakni selama 20 tahun. Selama itu, Abu Sufyan tidak pernah berhenti di dalam mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Abu Sufyan melakukan segala tipu daya untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi ternyata sesaat sebelum peristiwa Fathul Makkah, yakni penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam. Fathu Makkah merupakan pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa pembebasan kota Makkah merupakan titik pijak umat Islam untuk dapat pulang ke Ka'bah dan ke Makkah, tempat di mana Rasulullah dilahirkan dan tempat di mana Islam bermula. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa Fathul Makkah terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati oleh Nabi Muhammad mewakili orang Islam dengan Suhail bin Amr yang mewakili kaum Quraisy, yaitu di tahun ke-6 Hijriah.
Salah satu poin penting dari perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata, tidak berperang selama 10 tahun. Namun ternyata perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy yang membantu Bani Bakr untuk menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu umat Islam. Setelah tragedi pembantaian itu, perwakilan dari Bani Khuza'ah menghadap kepada Rasulullah SAW di Madinah. Mereka menceritakan pengkhianatan kaum Quraisy di Makkah. Akibat pengingkaran kaum Quraisy itu, Rasulullah segera menyiapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi, meskipun sudah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar, Rasulullah tidak menghendaki adanya peperangan. Beliau bahkan berpesan agar pasukannya tidak menyerang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pasukan Muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum Quraisy yang kalah dalam jumlah pasukan. Di tengah misi merebut kota Mekah, banyak orang-orang Quraisy yang datang memasuki perkemahan umat Islam. Mereka datang dalam tujuan untuk bernegosiasi. Mereka meminta Nabi untuk mundur, tidak ikut campur, karena ini adalah masalah Bani Khuza'ah dengan Bani Quraisy, bukan dengan Rasulullah dan umat Islam. Namun, Nabi tidak peduli, karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar. Mereka telah membunuh orang-orang Khuza'ah. Dan akhirnya negosiasi yang diinginkan oleh kaum Quraisy tidak berhasil. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan jaminan keamanan kepada semua orang Quraisy, yaitu orang yang tidak mengeluarkan pedang mereka maka mereka tidak akan diperangi. Kepada orang yang tetap tinggal di rumahnya mereka tidak akan diperangi. Kemudian kepada orang yang ada di dalam Masjidil Haram mereka tidak akan diperangi. Dan kepada orang yang berada di rumah Abu Sufyan bin Haris mereka tidak akan diperangi. Rasulullah SAW menjadikan rumah Abu Sufyan sebagai tempat berlindung yang aman bagi kaum Quraisy atas saran dari Abbas, paman Rasulullah, karena Abbas tahu bahwa Abu Sufyan yang baru masuk Islam adalah orang yang menyukai kebanggaan dan kehormatan, sehingga Nabi hendak memberikan kehormatan kepada Abu Sufyan dengan cara menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung yang aman. Semua orang di Makkah dijamin aman, hanya mereka yang melawan yang akan diperangi. Demikianlah cara perang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, bukan bengis dan membabi buta tanpa perasaan seperti yang dilakukan bangsa Israel kepada bangsa Palestina pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Abu Sufyan bin Haris. Suatu ketika, Abu Sufyan menceritakan tentang proses keislamannya. Abu Sufyan berkata, ketika Islam telah tegak kokoh dan kuat, Nabi Muhammad dan kaum muslimin hendak menaklukkan kota Mekah dengan seluruh kekuatannya. Maka berita itu sampai ke telingaku, dan kaum Quraisy mendengar berita itu. Maka aku pun merasa bumi yang luas ini seperti sempit. Aku berkata kepada diriku, kemana aku akan pergi setelah ini? Siapa yang akan berteman denganku? Dan siapa yang akan hidup bersamaku? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata kepada mereka, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad dan pasukannya sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin berhasil menangkapku, maka aku pasti akan dibunuh oleh mereka. Tidak ada jalan lain bagi kita. Keluarganya kemudian berkata, apakah sampai saat ini kamu belum membuka matamu, wahai Abu Sufyan, bahwa orang-orang Arab, orang-orang A'jam, semuanya sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebaliknya, kamu masih saja memusuhinya, padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membelanya. Ketika aku mengajak keluargaku untuk keluar dari kota Mekah, justru mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka mendorongku untuk mengikuti agama Muhammad, dan akhirnya Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit dan berkata kepada hamba sahayaku, yaitu Maskur, wahai Maskur, siapkan seekor unta dan seekor kuda untukku. Kemudian aku membawa anakku Ja'far, lalu kami menuju Abwa, yaitu di antara Mekah dan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika mendekati tempat itu, aku menyamar sehingga tidak ada yang mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, pasti aku akan dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad. Aku berjalan sejauh kurang lebih 2 mil, sedangkan pasukan muslimin berada di barisan terdepan berjalan menuju Mekah. Aku berusaha menghindari jalan yang mereka lewati karena aku khawatir orang-orang Islam akan mengenaliku. Permusuhanku dengan orang-orang Islam di masa lalu sangat sadis. Aku sekarang takut orang-orang Islam akan membalas dendam, mereka akan membunuhku. Pada saat aku ketakutan itu, tiba-tiba Rasulullah muncul dengan rombongannya. Maka aku segera menampakkan diri di hadapan Rasulullah.
Aku membuka wajahku. Ketika Rasulullah melihat wajahku, Rasulullah langsung mengenaliku. Akan tetapi, beliau berpaling, memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Lalu aku mencoba untuk menghadap ke wajah Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah berpaling lagi ke arah yang lain. Itu dilakukan berulang-ulang. Sebelumnya aku sangat yakin ketika aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah akan bahagia dengan keislamanku. Begitu juga dengan para sahabatnya. Akan tetapi ketika mereka melihat Rasulullah memalingkan wajah dariku, justru mereka juga ikut memalingkan wajahnya dan bermuka masam terhadapku. Akhirnya aku bertemu dengan Abu Bakar. Namun Abu Bakar juga berpaling dariku. Kemudian aku menemui Umar. Ia juga berpaling dariku, lebih jauh dari Abu Bakar. Bahkan Umar memerintahkan salah seorang sahabat Ansor untuk berkata, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang telah menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi telah mencapai belahan timur dan barat." Orang Ansor ini terus mencela dan memakiku. Dia meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin yang lain memandang tajam kepadaku. Pada saat itulah aku melihat Abbas pamanku. Aku kemudian berlindung kepadanya dan berkata, "Paman, aku berharap Rasulullah berbahagia karena aku masuk Islam, karena kami memiliki hubungan kekerabatan, juga karena kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Tetapi apa yang terjadi, wahai paman? Semua sikapnya seperti yang telah engkau lihat sendiri. Rasulullah selalu memalingkan wajahnya dan beliau bermuka masam kepadaku. Tolong paman, bicaralah kepadanya agar beliau mau memaafkanku." Ternyata Abbas pamanku menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan nanti. Aku menghormati Rasulullah dan segan kepada Rasulullah." Mendengar hal itu, aku sangat sedih. Lalu aku melihat sepupuku yang bernama Ali. Aku menemuinya dan membicarakan mengenai masalahku ini. Akan tetapi Ali menjawab seperti pamanku, yaitu Abbas. Kemudian aku kembali kepada pamanku. "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah untukku, maka tolong paman, cegahlah, laranglah laki-laki yang mencaciku dan mengajak orang-orang untuk mencaciku itu." Abbas kemudian bertanya, "Siapa laki-laki itu? Bagaimana ciri-cirinya?" Aku kemudian menjawab, "Laki-laki itu adalah Nuaiman bin Haris An-Najjari." Kemudian pamanku berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah marah kepadanya, maka suatu hari nanti Rasulullah akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya lagi." Mendengar permohonan dari pamanku itu, akhirnya Nuaiman tidak mencaciku lagi. Ia berkata, "Baiklah, aku tidak akan menyinggungnya lagi setelah ini." Nuaiman sangat menghormati keluarga Rasulullah. Nuaiman sangat menghormati orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Abu Sufyan melanjutkan lagi ceritanya. Ketika Rasulullah tiba di Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika Rasulullah keluar dari tenda, Rasulullah melihatku, dan ternyata beliau masih memalingkan wajahnya dariku. Namun aku tidak putus asa untuk mendapatkan maafnya. Hal itu berlangsung lama, sampai aku merasa sangat sedih karenanya. Aku pun berkata kepada istriku, "Wahai istriku, demi Allah, Rasulullah harus memaafkanku, atau aku akan menggandeng tangan anakku ini, kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan, sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika berita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah merasa iba kepadaku. Lalu saat keluar dari tendanya, Rasulullah melihatku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya. Aku berharap Rasulullah tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah, dan aku masuk ke dalam rombongan beliau. Rasulullah masuk masjid, maka aku pun mengikuti beliau dengan berjalan di hadapan beliau dan tidak terpisah darinya. Aku benar-benar belum merasa dimaafkan oleh Rasulullah sampai kemudian terjadi perang Hunain. Begitu kisah Abu Sufyan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya Abu Sufyan masuk Islam ketika terjadi Fathul Mekah. Namun keislaman Abu Sufyan nampaknya belum cukup membuat Rasulullah memaafkannya, sebab perbuatannya di masa lalu terhadap Rasulullah dan para kaum muslimin sangat menyakitkan dan membahayakan jiwa mereka. Bayangkan saja, Abu Sufyan secara rutin menghasut dan mempengaruhi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Abu Sufyan tidak henti-hentinya mencaci maki Rasulullah. Makanya
Abu Sufyan benar-benar belum merasa dimaafkan sampai kemudian tragedi Perang Hunain terjadi. Dalam Perang Hunain, orang-orang Arab bersatu untuk memerangi Rasulullah. Kaum kafir mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya. Kaum kafir menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya. Itu semua dilakukan demi berhadapan dengan pasukan Nabi dan kaum muslimin. Orang-orang kafir Arab bertekad agar pasukan tersebut menjadi pasukan pembunuh bagi Islam dan juga kaum muslimin. Setelah semua pasukan Islam siap, pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah memimpin keluar dari kota Mekah untuk menghadapi pasukan kafir dengan bala tentara Islam. Abu Sufyan pun tidak mau ketinggalan. Kemudian pada sore hari tanggal 10 Syawal, Rasulullah beserta pasukannya tiba di lembah Hunain. Selama di dalam perjalanan, mereka sempat melihat sebatang pohon bidara yang besar yang terkenal dengan nama Zatun Anwat. Kaum musyrikin konon sengaja mencari berkah dari pohon itu dengan cara menggantungkan senjata mereka pada rantingnya. Bahkan ada yang menyembelih korban dan bersemedi di sekitarnya. Hal ini mereka percaya sebagai sumber keberuntungan dan kemenangan bagi mereka. Ketika sebagian dari pasukan Rasulullah yang baru masuk Islam melihat pohon bidara selanjutnya, mereka berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatun Anwat seperti milik mereka." Mendengar permintaan itu, Rasulullah SAW bertasbih. Beliau berseru, "Wahai kaum muslimin, ucapan kalian sangat mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkan sesembahan untuk kami seperti sesembahan mereka. Kalian pasti akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian." Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pasukan Islam dalam Perang Hunain sangat besar. Melihat jumlah pasukan kaum muslimin yang sangat banyak saat itu, ada pasukan Islam yang berkomentar, "Kita tidak akan kalah hari ini karena kita tidak kekurangan pasukan. Pasukan kita sangat banyak." Saat itu, kaum muslimin berjumlah 12.000 personel. Jumlah itu adalah jumlah yang spektakuler yang belum pernah ada dalam perang-perang sebelumnya. Namun ternyata kesombongan sebagian umat Islam itu dipatahkan oleh Allah. Kaum muslimin pecah belah, mereka porak-poranda di dalam perang Hunain. Ternyata pasukan musuh telah lebih dulu menguasai tempat itu. Mereka memasang perangkap di sana. Mereka menghujani pasukan kaum muslimin dengan panah sehingga mereka mundur dan bercerai-berai. Rasulullah agak menyingkir ke sisi kanan. Rasulullah berteriak, "Wahai pasukan, segera berkumpul kemari. Aku ini Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah." Namun tidak ada yang menghampirinya kecuali sedikit sekali dari kalangan muhajirin dan ahlul bait Rasulullah. Saat itu tampaklah keberanian Rasulullah yang luar biasa ketika Rasulullah mengarahkan bigolnya menghadap kaum kafir seraya berkata, "Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak keturunan Abdul Muthalib." Saat itu Abu Sufyan melihat Rasulullah. Rasulullah tetap teguh bertarung di tengah beratnya peperangan. Rasulullah saat itu mengendarai bigol. Bigol adalah hewan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Rasulullah memimpin pertarungan dengan sangat kokoh, seolah beliau adalah gunung yang menjulang tinggi. Rasulullah menghunus pedang membela diri. Orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah layaknya singa yang mengamuk. Pada saat itulah Abu Sufyan turun dari kudanya. Ia mengeluarkan pedangnya. Allah mengetahui bahwa Abu Sufyan ingin mati demi membela Rasulullah. Di lain sisi Abu Sufyan ada pamannya, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas berdiri memegang tali kekang bigal Rasulullah. Al-Abbas berdiri di samping Rasulullah, sementara Abu Sufyan berdiri di sisi yang lain. Ia memegang pedang dengan tangan kanannya untuk membela Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sangat gigih dan kokoh tanpa gentar di dalam melawan musuhnya. Beliau bertanya kepada pamannya, "Siapakah dia?" Al-Abbas bin Abdul Muthalib kemudian menjawab, "Dia adalah saudaramu, dia adalah sepupumu, yaitu Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, "Semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, Abu Sufyan sangat bahagia. Abu Sufyan kemudian mencium kaki Rasulullah yang saat itu berpijak pada pijakan pelana bigol. Bagi Abu Sufyan bin Haris, perang Hunain adalah kesempatan baginya untuk membuktikan keimanannya dan menebus dosanya di masa lalu. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, inilah saatnya bagiku menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah. Rasulullah harus melihat kiprahku sampai Allah meridhoiku dan sampai Rasulullah memaafkanku." Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah, tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah mengobarkan semangat Abu Sufyan.
Maka ia menyerang orang-orang musyrik dengan kuat sehingga membuat mereka terpukul mundur. Sementara itu, kaum muslimin yang lainnya sedang terpecah belah. Mereka bercerai-berai karena pasukan kafir berhasil memukul mundur mereka. Rasulullah kemudian memerintahkan Abbas, yaitu pamannya. Abbas memiliki suara keras untuk memanggil pasukan kaum muslimin. Maka dengan suara yang paling keras, Abbas memanggil mereka. Satu demi satu pasukan berdatangan, dan kini pasukan kaum muslimin menjadi kuat kembali dan siap menghadapi pertempuran. Kaum muslimin maju menyerang bersamanya sehingga mereka berhasil mengusir kaum musyrikin sejauh 1 farsah, dan mereka mencerai-beraikan kaum musyrikin dari segala penjuru. Tidak berapa lama kemudian, pasukan kafir berhasil ditundukkan. Fenomena perang Hunain ini bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan, dan ingatlah ketika perang Hunain saat kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, akan tetapi itu tidak berguna sedikit pun bagi kalian sehingga bumi terasa sempit bagi kalian dan kalian lari tunggang langgang. Sejak peristiwa Hunain ini, Abu Sufyan merasakan nikmat dan ridho Rasulullah. Ia sangat bahagia dengan persahabatannya yang mulia. Namun, Abu Sufyan tetap tidak berani mengangkat pandangannya kepada Nabi. Abu Sufyan tidak berani mengarahkan matanya menatap wajah Rasulullah karena ia malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menyesali masa lalunya saat ia masih jahiliyah. Abu Sufyan jauh dari cahaya Islam. Maka, sekarang Abu Sufyan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan berpaling dari dunia yang penuh kenikmatan dan kepalsuan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat Abu Sufyan masuk ke dalam masjid. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Wahai istriku, apakah kamu tahu siapa laki-laki itu?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Dia adalah putra pamanku. Ia adalah Abu Sufyan bin Haris. Lihatlah, dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar dari masjid. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujudnya. Dialah ketua pemuda di surga." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah wafat, Abu Sufyan bin Haris sangat sedih, layaknya seorang ibu yang ditinggal mati oleh putranya. Abu Sufyan menangis seperti seorang kekasih yang menangisi kekasihnya. Abu Sufyan kemudian membuat sebuah qasidah yang menggambarkan kesedihan dan kenestapaan. Ia berkata, "Tak dapat aku tidur dan malam terasa panjang bagiku. Malam musibah bagi saudaraku begitu panjang. Aku bahagia karena deritaku tidak terlalu panjang sepanjang musibah yang dirasakan oleh kaum muslimin. Musibah terasa berat bagi kami, apalagi di saat Rasul diambil ruhnya. Karena musibah ini, semua sisi bumi terasa sempit. Kami kehilangan wahyu, kami kehilangan orang yang senantiasa dihampiri oleh Jibril, dan itulah yang lebih pantang menjadi perjalanan jiwa manusia. Dialah seorang nabi yang telah melenyapkan keraguan diri kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan dengan apa yang ia sabdakan. Ia telah memberi kami petunjuk dan kami tidak khawatir tersesat, sebab Rasul menjadi petunjuk bagi kami. Berpisahlah jika engkau ragu dan itu merupakan kekurangan. Jika kau tak ragu, maka inilah jalan sebenarnya. Maka kubur bapakmu adalah pemukas semua kubur, dan di dalamnya terdapat penghulu manusia, yaitu Rasul." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, suatu ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Sufyan bin Haris mendapatkan sebuah firasat bahwa ajalnya sudah dekat. Suatu ketika masyarakat menemukan Abu Sufyan sedang menggali kuburan sendirian di lokasi pemakaman Baqi. Padahal pada hari itu tidak ada satupun orang yang meninggal. Tentu saja kaum muslimin dan orang-orang merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Mereka pun kemudian bertanya, "Kuburan siapa yang kau gali, wahai Abu Sufyan?" Kemudian Abu Sufyan menjawab dengan pelan, "Aku sedang menggali kuburanku sendiri. Aku sedang mempersiapkan kuburan buatku," kata Abu Sufyan. Setelah itu, Abu Sufyan sakit selama 3 hari. Ia terbaring sakit, lemah tidak berdaya. Namun jauh di dalam hatinya, Abu Sufyan terlihat sangat puas dan tenang. Hal itu terlihat jelas dari pancaran wajahnya. Tidak hanya keluarga yang menangisi Abu Sufyan, namun semua orang menangisinya. Namun Abu Sufyan berkata kepada mereka, "Jangan tangisi aku. Aku sejak masuk Islam tidak memiliki sedikit pun dosa." Sesaat setelah itu, wajahnya tertunduk.
ruhnya terlepas dari badan dan terbang kepada kekasih yang dirindukan, yaitu Allah dan Rasulullah. Kepergian Abu Sufyan disambut tangis masyarakat Arab. Khalifah Umar turut mengiringi kepergian sahabatnya dengan linangan air mata. Abu Sufyan bin Haris dikuburkan di tempat yang telah ia gali sendiri, yaitu di pemakaman Baqi. Abu Sufyan seolah-olah sudah membuat perjanjian dengan malaikat maut, janji untuk ketemu 3 hari setelahnya. Umar bin Khattab memimpin sholat jenazahnya. Umar sangat sedih atas wafatnya Abu Sufyan, begitu juga dengan para sahabat yang lainnya. Mereka menganggap wafatnya Abu Sufyan adalah sebuah musibah besar yang menimpa Islam, karena setelah beliau masuk Islam, beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab.